adik-adik semuanya, selamat datang di Victory Kids Indonesia. Nah, hari ini pasti adik-adik udah bersemangat nih untuk beribadah hari ini. Tapi sebelum itu, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah, dan juga Tuhan sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memuji Tuhan. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. No matter what I'm gonna face tomorrow. I build my life on everything you say. I see forever. The path is clearer out in front of me. I put one foot in front of the other, keeping my eyes on you. My life following Jesus. I trust you. I trust you.
Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih kami sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Nah adik-adik semuanya yang ada di online, yang nonton ibadah online Fikits hari ini, kita hari ini mau sama-sama siapkan hati dan juga pikiran kita untuk fokus ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah hari ini kakak akan bahas tema yaitu tentang KTP Kerajaan Allah. Wah luar biasa ya. Kalau minggu lalu nih adik-adik kita udah belajar tentang pesan Tuhan, di mana Tuhan ini punya pesan spesifik kepada setiap kita. Dan juga kalau adik-adik yang mengikuti ibadah secara onsite minggu lalu pasti udah dapet ya pesan spesifiknya apa yang udah Tuhan sampaikan. Dan jangan sampai lupa pesannya, harus diingat dan direnungkan setiap hari adik-adik. Nah hari ini kita akan membahas tentang KTP Kerajaan Allah adik-adik. Nah di sini kakak pasti tahu, kalian ini udah tahu nih ya KTP itu seperti apa. Mungkin kalian udah pernah lihat KTP mama kalian, papa kalian, atau kakak kalian nih ya. KTP itu adalah kartu tanda penduduk. Nah biasanya di KTP ini digunakan untuk menunjukkan identitas diri. Di KTP itu ada nama, tempat tanggal lahir, alamat rumah, pekerjaan, dan lain-lainnya. Intinya di dalam KTP ini memuat banyak informasi tentang data diri seseorang adik-adik. Nah, selama kita hidup di Indonesia nih adik-adik ya, warga negara Indonesia, kita juga wajib nih untuk memiliki KTP. Nanti adik-adik kalau sudah dewasa, ketika kalian berumur 17 tahun ke atas, kalian juga pasti akan memiliki KTP. KTP ini menunjukkan bahwa kita merupakan warga negara Indonesia adik-adik. Nah, selain warga negara Indonesia, kakak mau kasih tahu kalau kalian itu ternyata juga merupakan warga kerajaan Allah loh adik-adik, warga kerajaan surga. Nah, masa sih? Coba kita mau buka ya ayatnya ya di Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah adik-adik, di ayat ini dijelaskan bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga adik-adik. Kita diciptakan oleh Allah, kita ini buatan Allah, maka kita juga merupakan warga kerajaan surga adik-adik. Nah, berarti kalau misalnya kita adalah warga negara kerajaan Allah, yang memerintah atas hidup kita adalah Tuhan adik-adik. Sama seperti di Indonesia ya, kita tinggal di Indonesia, berarti yang memerintah itu adalah Presiden Jokowi adik-adik. Ketika kita hidup di dunia ini pun Tuhan yang menjadi pemerintah atas hidup kita, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Oleh karena itu kita harus tunduk dan juga taat kepada aturannya Tuhan, aturan kerajaan Allah adik-adik. Nah di sini kita mau buka satu ayat lagi nih ya, di dalam Efesus pasal kedua ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah adik-adik, di ayat ini kita bisa baca bahwa kita ini buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik adik-adik. Setelah beberapa minggu kemarin kita membahas tentang kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya, di mana Tuhan Yesus sudah mati dan juga bangkit untuk menebus hidup kita, dan kita juga diciptakan, dibuat oleh Allah adik-adik. Oleh karena itu kita sekarang menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga adik-adik. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan perbuatan baik. Misalnya menolong sesama, mengasihi teman kita, kemudian menghibur teman kita yang lagi sedih atau yang lagi berduka adik-adik. Jadi kita diciptakan Tuhan sebagai warga kerajaan Allah untuk melakukan perbuatan baik adik-adik. Nah, dari mana sih orang tahu kalau kita ini adalah warga kerajaan Allah adik-adik? Pastinya dari sikap yang kita tunjukkan di depan banyak orang adik-adik, baik yang terlihat maupun yang nggak terlihat adik-adik. Contohnya misalnya kakak ambil nih ya, ketika ada orang yang tinggal di dalam kerajaan Inggris adik-adik, pasti kalau orang-orang yang tinggal di kerajaan, orang-orang bangsawan, mereka tuh hidupnya pasti hidup layaknya seperti orang-orang bangsawan ya. Hidupnya rapi, pinter, kemudian juga baik, murah hati, dan juga melakukan perbuatan baik lainnya adik-adik. Sama juga dengan kita adik-adik, ketika kita menjadi warga kerajaan Allah, berarti kita mencerminkan perbuatan Allah, kita mencerminkan perbuatan Kristus dalam hidup kita. Dan dalam hidup kita, biarlah orang lain tuh boleh melihat bahwa Kristus ada di dalam diri kita adik-adik.
Nah, ini pesan terakhir yang mau kakak sampaikan kepada kita. Kita mau baca di ayatnya di Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, tadi kakak udah sampaikan ya bahwa kita melakukan perbuatan baik bukan untuk supaya kita masuk surga, tapi justru karena kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, kita melakukan perbuatan baik. Untuk apa? Untuk mencerminkan perbuatan Kristus. Kita tidak lagi hidup sama seperti orang dunia, tapi justru kita hidup menjadi anak Tuhan yang berbeda dengan orang-orang dunia, adik-adik. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama sadari bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Kita adalah warga kerajaan Allah dan kita hidup untuk melakukan perbuatan baik menjadi berkat bagi banyak orang, adik-adik. Oke, kalau gitu sampai ketemu di ibadah Victory Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, gimana nih firman Tuhan hari ini? Pastinya kita semua boleh ingat ya firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Adik-adik boleh minta tolong mama papanya untuk siapkan persembahan. Dan mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan sebentar lagi kami akan memberi persembahan. Kiranya persembahan kami boleh berkenan di hati-Mu Tuhan dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, kita telah selesai ibadah Victory Kids hari ini adik-adik. Kakak percaya pasti kalian sangat diberkati dan juga jangan lupa untuk tangkap ya pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat firman Tuhan hari ini, bahwa kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik dan kita ini adalah warga kerajaan Allah adik-adik. Nah, oleh karena itu sebelum kita selesai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kalau kami sudah selesai mendengarkan ibadah Victory Kids pagi hari ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami menyadari bahwa kami ini adalah warga kerajaan Allah. Dan kami diciptakan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Dan supaya Tuhan nama-Mu ditinggikan Tuhan, nama-Mu dimuliakan Tuhan lewat hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.